Saya Reza Gladys Ferdianisari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai saksi. Sebagai saksi. Dalam perkara ini. Dalam perkara ini. Memberikan. Akan memberikan. Yang benar. Keterangan yang benar. Tiada lain. Tiada lain. Daripada. Yang sebenar-benarnya. Yang sebenarnya. Tahun 2. Oke, yang mengatakan bahwa overprice. Iya betul, di tanggal 3 November. Overprice. Walaupun dia dokter, tapi dia produknya berbahaya. Badannya abu-abu. Selain itu juga mukanya dempul, beruntusan. Terus setelah itu mengatakan bahwa saya ini begeng yang mulia. Jangan dibeli. Kamu bukan di sini, tapi kamu di sini itu nggak bisa masuk. Tidak, itu bisa mereka berdiri. Ya udah makan kan? Enggak, itu agak jadi kasihan buat Denny. Mohon berdiri. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Akhirnya dia. Jangan diambil. Pakai ini bisa dipakai ya? Kamu keluarga nggak ya? Kamu tidak. Jadi hari ini kita sidang kembali. Terdakwa hari ini sehat. Alhamdulillah sehat. Masih didampingi oleh tim penasihat hukumnya dan penuntut umum juga hadir. Jadi kita hari ini agendakan untuk pembuktian dari penuntut umum dan kita tanyakan kepada penuntut umum apakah hari ini siap dengan buktinya. Mohon izin yang mulia, kami siap dengan saksi-saksi kami, tapi sebelum kami menghadirkan atau memanggil saksi kami ke dalam ruang persidangan, kami memohon izin ada tambahan untuk jasa di dalam P16A, sehingga kami mau melampirkan P16A surat perintah terbaru untuk menunjukkan jasa penuntut umum dalam perkara ini. Dari penasihat hukum silakan maju ke sini.
saya sampaikan kepada semuanya ya, hari ini penuntut umum sudah hadir. Namun demikian penuntut umum menyampaikan bahwa ada penambahan personil dari penuntut umum saudara-saudari Dirsa dan Sanihaya, dan sudah disampaikan kepada penasihat hukum terdakwa, dan menurut penasihat hukum adalah hak dari penuntut umum juga. Jadi silakan untuk saksinya, ada berapa orang hari ini? Izin yang mulia. Yang mulia, jadi saya hanya menyarankan seandainya disetujui oleh majelis hakim dan JPU, karena perkara ini adalah satu rangkaian peristiwa dengan terdakwa Ismail Marzuki, supaya terang benderang perkara ini kita bisa mencari dan menemukan kebenaran material. Mohon Ismail Marzuki didudukan juga di dalam ruangan sidang ini, diperiksa bersama-sama. Jadi penasihat hukum ya, kita sudah bermusyawarah bahwa karena sejak awal perkara ini dilimpahkan dengan split ya, Kita hanya menyarankan. kita tetap akan meninggalkan satu persatu ya. Dan selanjutnya sebelum persidangan ini kita mulai ya, kita hargai dulu pengunjung, atensinya untuk melihat secara langsung, biar tahu apa yang terjadi di sini ya, tidak hanya sekedar membaca di medsos. Namun demikian ya, kesempatan yang bagus ini saudara jangan ribut, jangan membuat persoalan baru ya. Persoalan yang lama belum selesai, masih kita akan sidangkan. Jadi kita ingatkan, kita persilahkan untuk ada di dalam, namun harus tertib. Kalau tidak tertib, mulai sekarang saya perintahkan untuk keluar. Itu ya. Oke, silakan dari saudara jaksa untuk mengalihkan dan kepada terdakwa untuk duduk di samping penasihat hukumnya. Yang mulia, sebelum persidangan dimulai, sesuai dengan Perma nomor 6 tahun 2020 tentang live atau penyiaran di dalam ruang sidang, yang menyatakan bahwa pengambilan foto, rekaman audio dan visual harus dengan izin hakim atau ketua majelis hakim yang bersangkutan untuk menjaga netralitas dan objektivitas dari persidangan ini, karena adalah keterangan saksi. Kami takutnya ketika dilakukan pemeriksaan saksi yang belum hadir akan mengetahui dan mendengar mengenai keterangan yang akan diberikan oleh saksi yang sekarang. Dan terhadap prinsip opini yang mulia, kami meminta izin agar dihentikan yang mulia. Terima kasih. Untuk pribadi nanti disalahgunakan ya. Sebentar ya, kalau untuk kepentingan pribadi nanti disalahgunakan, ini nanti akan menjadi masalah lagi gitu ya. Silakan untuk masyarakat tahu ya, tapi harus melalui media yang resmi gitu ya. Jadi terima kasih penuntut umum begitu ya. Silakan diajukan saksinya. Kami panggil saksi-saksinya yang mulia atas nama saksi Reza Fredis Pretianisari, atas nama saksi MD atau Bang Mufid, atas nama saksi Sylvia Rohitasari SE, dan saksi Franky Chandra Agusman.
Jadi kita ingatkan ya, kita ingatkan untuk selalu tertib ya, bahwa persidangan ini ya, persidangan ini lancar tidaknya itu saudara juga mempengaruhi ya. Kalau sedikit-sedikit nanti majelis mengingatkan saudara, kapan selesainya kan begitu. Hak saudara sudah diberikan ya, tapi kewajibannya juga harus dilaksanakan. Kalau tidak bisa melaksanakan kewajiban, tolong keluar sejak sekarang. Silakan keluar sejak sekarang. Hak saudara sudah diberikan. Kita menuntut kewajiban saudara. Kalau nggak bisa diam, tolong keluar sekarang. Silakan ini yang sudah pegang siapa namanya? Izin yang mulia, Franky Chandra Gusman. Franky Chandra Gusman, lahir di mana? Lahir di Palembang yang mulia. Tanggal bulan tahun 13 Agustus 1991. Agama Islam. Pekerjaan Wira swasta yang mulia. Pendidikan terakhir SMK. Alamat tempat tinggal di Fatmawati yang mulia. Lengkapnya jalan apa? Jalan Fatmawati, Admiralty Residen Blok C35. Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan ya. Betul mulia. Kita saudara dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Tidak ada hubungan keluarga juga ya. Tidak yang mulia. Yang selanjutnya siapa namanya? Izin yang mulia, nama saya Sylvia Novitasari. Sylvia Novitasari SE. Lahir di mana? Saya lahir di Garut 23 Mei 1993. Agama Islam. Pekerjaan Saya selaku operasional manajer dari PT Lavis CRM Anggur dan personal manajer dari Dr. Ejen Baris. tinggal di mana? Saya tinggal di Jalan Gunung Raya nomor 31A, RT 0104, Desa Cirende, Kecamatan Ciputat Timur, Tangsel. Kenal dengan terdakwa? Saya tidak mengenal terdakwa. Tidak ada hubungan keluarga juga ya? Tidak ada hubungan keluarga. Selanjutnya Nama saya Paula Mukid, lahir di Indramayu tanggal 3 Mei 1985. Agama Islam, tinggal di Jalan Fatmawati, Admiralty Residen C35. Pekerjaan sebagai dokter. tinggal di mana? Di Komplek Admiralty Residen Blok C35 yang mulia. Kalau Lebak Bulus? Di Lebak Bulus rumah saya juga sama yang mulia. Komplek Delkorville Kapil 3 nomor 28 Lebak Bulus yang mulia. Yang di sini alamatnya yang di Lebak Bulus ya? Siap yang mulia. Kenal dengan terdakwa? Tidak yang mulia. Datang dengan keluarga ya? Tidak. Terakhir siapa namanya? Izin yang mulia, saya Reza Gladys Pretianisari. Lahir di mana? Saya lahir di Cianjur, Tanggal bulan tahun? 16 Desember 1987. Agama saya Islam yang mulia. Pekerjaan saya dokter. Alamat di Delkorville Kapil 3 nomor 28 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Alamat waktu di BAP di mana? Alamat waktu di BAP itu di Admiralty Residen yang mulia. Ini yang di sini di Jalan Fatmawati. Admiralty Residen. Ya, siap yang mulia. Kenal dengan terdakwa? Kenal yang mulia. Ada hubungan keluarga? Tidak. Jadi hari ini saudara penumpangnya dihadirkan oleh penuntut umum untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara terdakwa, dan oleh karenanya biar keterangan saudara bermakna ya di hadapan hukum disumpah dulu.
Karena keempatnya beragama Islam sekaligus bersama-sama, silakan berdiri. Berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai saksi. Sebagai saksi. Dalam perkara ini. Dalam perkara ini. Memberikan. Akan memberikan. Yang benar. Keterangan yang benar. Tiada lain. Tiada lain. Daripada. Yang sebenar-benarnya. Yang sebenarnya. Jadi kita ingatkan ya, sebelum saudara memberikan keterangan ya, kita ingatkan saudara sudah bersumpah ya, di atas kepala saudara adalah Al-Quran ya. Tentunya sebagai pemeluk agama yang baik, saudara percaya akan dosa, percaya akan pembalasan ya. Jangan saudara datang ke sini ingin mendapat pahala tapi malah mendapat dosa ya. Dan tentunya sebagai warga negara yang baik tentunya harus taat hukum. Berikan keterangan yang benar, jangan bohong ya, karena ada ancaman pidananya gitu ya. Dan kepada terdakwa ya, kita ingatkan ya, silakan diperhatikan keterangan saksi ya, dari awal sampai akhir diperhatikan. Nanti saudara juga punya hak untuk bertanya secara langsung. Dan nanti di akhir keterangan saudara akan dimintai pendapat keterangan saksi ini benar atau tidak. Itu ya. Selanjutnya kita tanyakan kepada penuntut umum, dari 4 saksi ini yang mana yang mau kita periksa terlebih dahulu. Izin yang mulia untuk pemeriksaan pertama dengan lapor Daniel Gadis. Untuk saudara Reza Gadis tetap di dalam, dan kepada yang lain silahkan ditunggu di luar. Ya. Silakan. Jadi kita ingatkan kepada saksi ya, kepada penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum ya, bahwa untuk persidangan kali ini kita bukanya dan tadi makanya untuk perkara molor karena ada anggota harus Prabu. Untuk itu biar kita fokus, biar kita tidak bertele-tele ya. Silakan untuk fokus apa yang ada di surat dakwaan ya. Dan kepada saksi ya, sebelum menjawab kita ingatkan untuk dijawab yang ditanya saja. Kalau nggak ditanya nggak usah dijawab ya, artinya itu nggak penting. Nggak ditanya kok dijawab, nggak penting gitu ya. Terus juga kalau belum jelas minta diulang ya, minta diulang pertanyaannya nggak jelas. Terus kalau ada pertanyaan yang sudah ditanya diulang lagi, silakan menjawab sudah dijawab gitu ya. Dan untuk kesempatan pertama silakan dari penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan, silakan. Terima kasih yang mulia. Dan kita ingatkan ya, boleh bertanya semuanya atau boleh melewati ya. Jadi jangan bolak-balik sudah tanya baru kedua JPU balik lagi yang pertama, begitu ya, silakan. Siap yang mulia, terima kasih mungkin saudara saksi, saudara sehat ini ya. Alhamdulillah sehat. Saudara saksi pernah dilakukan pemeriksaan di Polda Metro. Betul. Menjadi saksi. Betul. Ingat tanggal berapa? Untuk saya pengajuan itu di tanggal 1 Desember, untuk pelaporan itu di tanggal 3 Desember. Untuk pemeriksaan BAP. Pemeriksaan yang bisa lupa. Saya ingatkan 14 Februari 2025, 3 Januari 2025, Baik. yang kedua 14 Februari 2025, dan yang ketiga 14 April 2025. Baik. Oke. Pada saat memberi keterangan di persidangan di BAP penyidikan, itu kan 3 kali. Betul. Ada paksaan? Tidak ada.
Ada ancaman? Tidak ada. Semua netral dan ditandatangani sebelum memberikan tanda tangan ada dibaca terlebih dahulu. Dibaca. Dibaca yang pertama. Betul. Oke. Saya Pak Ustaz, saudara kenal dengan terdakwa? Saya kenal. Kenal dengan terdakwa itu semenjak kapan? Saya kenal saat itu kalau tidak salah tahun 2000 izin menjawab. Saya kenal dengan terdakwa. Izin ya. Saya kenal dengan terdakwa kalau tidak salah yang mulia di tahun 2000 atau 2021. Yang mulia terdakwa pernah ke rumah saya untuk datang syuting salah satu stasiun TV, yaitu acara di Kita Kepo di Trans TV. Setelah itu terdakwa datang ke rumah saya sebagai host, kemudian kami melakukan syuting. Pada saat sesudah syuting sampai dengan masalah ini terjadi, saya tidak pernah berkomunikasi kembali dengan terdakwa. Oke, berarti semenjak syuting itu sampai dengan saat ini tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa. Iya betul. Sampai dengan masalah ini. Oke. Sekarang saya mau tanyakan langsung start saja pada poin dakwaan Baik. kami. Di bulan Oktober tahun 2024. Betul. Berdasarkan keterangan saudara di BAP. Iya. Saudara menjelaskan bahwa melihat review atau postingan-postingan yang dilakukan oleh Dr. Samira. Betul. Dan terdakwa. Iya. Bisa saudara ceritakan apa yang diposting oleh Dr. Samira, apa yang diposting oleh terdakwa, dan apa di media sosial mana, apakah di TikTok, apa di Instagram, dan apa isi-isinya gitu. Baik, izinkan saya menjelaskan ya mulia. Jadi pada saat itu tanggal 9 Oktober 2024, manajer saya yang bernama Sylvia Novitasari memberikan informasi kepada saya melalui akun WhatsApp. Beliau mengatakan ada akun yang bernama Dokter Detektif. Beliau mereview produk saya, yaitu serum booster with vitamin C, dan beliau battlekan dengan serum milik lain, yaitu Hanasu ya mulia. Akan tetapi beliau hanya mengecek salah satu ingredientsnya saja, sedangkan produk yang saya miliki memiliki lebih dari 7 ingredients. Kemudian dibattlekan dengan serum yang hanya memiliki dua ingredients, dan yang dicek adalah kadar niacinamide. Setelah itu kadar niacinamide. Sebentar ya, kita ingatkan Baik. saudara jangan berpendapat dulu. Baik. Silakan yang saudara lihat yang di review itu apa ya. Iya, baik ya mulia. Yang di review itu serum booster with vitamin C dibattlekan dengan serum yang ada di produk merek Hanasu yang mulia. Seperti itu. Dan kemudian beliau mengatakan produknya ini overclaim, kemahalan, yang jualnya seorang dokter. Kemudian dilanjut di tanggal 11 Oktober 2024 yang mulia. Kemudian manajer saya kembali menghubungi saya bahwa akun Dokter Detektif tersebut memposting kembali video yang berisikan produk saya yang bernama paket anti-aging. Beliau mereviewnya salah satu ingredient juga yang mulia, mohon izin, yaitu kadar retinol. Sedangkan produk tersebut memiliki banyak ingredients. Kemudian beliau mengatakan produk saya ini kemahalan, ini overpriced, ini overclaim, ini tidak sesuai dengan klaimnya. Jadi kamu tidak boleh berjualan. Kamu harus minta maaf sama masyarakat karena kamu sudah menipu masyarakat. Padahal produk tersebut izin yang mulia sudah berbadan BPOM. Kemudian dilanjut yang ketiga. Setelah itu saya memberikan informasi tersebut karena sudah kedua kalinya kepada suami saya. Di saat itu posisinya kami sedang melakukan meeting yang mulia, yaitu meeting produk bersama manajer sales marketing, yaitu yang bernama Pak Arif. Suami saya kembali menceritakan kepada Pak Arif yang mulia. Lalu kemudian Pak Arif mengenali akun Dokter Detektif tersebut dan menyuruh saya dan suami melakukan untuk mendatangi akun rumah Dokter Detektif tersebut. Kemudian setelah itu suami saya diberikan nomornya oleh Pak Arif, nomor Samira tersebut kepada suami saya. Akan tetapi sebelumnya Dokter Samira itu berhubungan lewat telepon dengan Pak Arif, memberi informasi bahwa Dokter Mufid akan meminta nomor Dokter Samira, kemudian diizinkan. Setelah itu Dokter Samira memberikan voice note yang mulia kepada saya melalui Pak Arif tersebut, yaitu sales marketing tersebut, yang berisi yaitu
Saya harus membuat video minta maaf kepada masyarakat karena saya sudah menipu masyarakat dan saya pegang DIP-nya semua. Kamu kalau misalkan kamu posting, tidak boleh posting mengenai penjelasan produk atau pembelaan, karena nanti saya keluarkan DIP-nya, hancur nama Reza. DIP itu apa maksudnya? DIP itu data informasi produk. Yang betul. Lanjut. Oke, kemudian setelah itu saya tidak boleh berjualan terlebih dahulu. Jangan jualan. Memang tidak cukup, kamu sudah kaya. Memang kurang, memang kamu takut miskin. Seperti itu yang mulia. Dan beliau juga mengancam bahwa beliau mengenali dengan dekat dengan oknum-oknum, petinggi-petinggi, pejabat-pejabat yang ada di BPOM yang mengharuskan saya untuk membuat video permintaan maaf kepada masyarakat. Beliau kemudian, saya dengan berat hati karena saya melihat karyawan saya membuat video di tanggal 15 Oktober 2024 saya membuat video tersebut. Video tersebut yang berisikan saya mengucapkan maaf kepada masyarakat karena sudah membuat kegaduhan apabila ada konten saya yang kurang berkenan dan bukan berhubungan dengan produk, karena produk saya tidak bermasalah yang mulia. Kemudian setelah itu saya mengirimkan kepada Pak Arif dan Pak Arif mengirimkan kepada akun dokter detektif tersebut. Setelah itu dokter detektif tidak menyetujui video tersebut karena tidak mengucapkan terima kasih kepada dokter detektif. Kemudian saya membuat tag ulang videonya yang mulia dengan format yang sudah dikirim oleh beliau yang di-forward oleh Pak Arif itu kepada saya. Saya mengirimkan ulang video yang sudah saya revisi. Setelah itu baru di-approve dan saya posting di media sosial saya di TikTok Reza Gladys. Kemudian setelah itu saya melihat yang mulia owner skincare lain melakukan hal yang sama, membuat video yang sama dengan format kata-kata yang sama juga seperti yang saya lakukan. Setelah itu, kemudian di malam harinya, akun dokter detektif tersebut kembali memposting, ada apa hari ini owner skincare minta maaf, takut miskin ya, takut saya laporin ya, tapi walaupun kamu minta maaf tetap kita proses. Di situ saya merasa bingung, padahal yang menyuruh membuat video tersebut adalah akun dokter detektif tersebut. Kemudian kita izin mundur yang mulia ke tanggal 14 Oktober. Akun yang manajer akun dari dokter detektif atau sekarang terdakwa. Apakah saudara pernah melihat postingan dilakukan oleh terdakwa dan berapa postingnya, tanggal berapa aja, dan apa itu postingan? Baik. Kemudian manajer saya di tanggal 14 memberikan informasi bahwa ada akun yang bernama Niki Muruhara yang mulia di TikTok. Beliau mengatakan bahwa saya itu abu-abu yang mulia badannya. Tanggal berapa ya? Di tanggal 14 Oktober yang mulia. Ya. 2024. Di tanggal 14 Oktober 2024, manajer saya melihat akun yang sedang live yaitu Niki Muruhara. Beliau mengatakan yang mulia, jangan dibeli, itu si Reza yang lagi direview sama dokter, walaupun dia dokter tapi dia produknya berbahaya, badannya abu-abu, selain itu juga mukanya dempul, beruntusan. Terus setelah itu mengatakan bahwa saya ini begeng yang mulia, jangan dibeli. Pada saat di live dan aslinya itu berbeda. Kalian mau-maunya aja ditipu, dasar masyarakat bodoh, maunya ditipu-tipu. Padahal dia itu muka aslinya nggak sesuai, nggak seputih dengan yang ada di TikTok pada saat dia live. Terus kemudian gue udah ketemu langsung orangnya, badannya abu-abu, pakai body lotion yang luntur. Dan di situ saya merasa kredibilitas saya sebagai dokter kecantikan dihancurkan yang mulia. Oke, itu tanggal 14 Oktober. Lanjutnya di 2 November ada? Ya, selanjutnya setelah tanggal 14 Oktober, akun yang bernama Niki Muruhara tersebut sering kali melakukan live streaming dengan menjelek-jelekan saya, dengan memframing saya bahwa saya ini adalah penipu masyarakat. Oke, 2 November saudara ingat? Ya. Di tanggal 2 November, Niki Muruhara juga melakukan live streaming dengan mengatakan bahwa jangan dibeli, walaupun dia seorang dokter, dia menipu dan kembali lagi untuk menghina fisik saya. Selain itu juga
mengajak masyarakat untuk membenci saya. Di tanggal 3 November melakukan live streaming, bukan di tanggal 2. Oke, yang mengatakan bahwa overprice. Iya betul, di tanggal 3 November. Overclaim. Overprice. Tidak mengandung retinol tapi dimasukkan produk yang ada retinol. Izin itu di tanggal 3 November, betul. Oke, itu tanggal 3 November. Betul. Selanjutnya ada postingan lagi? Kalau postingan tidak ada, tapi hanya live streaming saja dan hampir setiap hari. Jadi saya lupa yang jelas. Live streamingnya ini di TikTok apa di Instagram? Di TikTok yang bernama Niki Urohara. Kalau di TikTok yang bernama Niki Urohara. Betul. Nah, kemudian untuk itu streamingnya berapa kali yang saudara? Saya melihat sering yang mulia. Di tanggal 3 apabila akun dokter detektif tersebut sudah mereview produk saya, kemudian akun Niki Urohara tersebut melakukan live streaming dengan menyebutkan fisik saya, menghina saya dan menjatuhkan kredibilitas saya sebagai dokter kecantikan yang mulia. Oke, untuk yang dokter Samira juga di TikTok juga. Dokter Samira juga di TikTok dan di Instagram. Jadi saling berhubung juga ya. Iya, terus menerus secara aktif hampir setiap hari. Oke, dalam perkara ini kami telah mendapatkan dari ahli ginjal forensik. Baik. Yaitu semua rekaman dari percakapan saudara dengan Dr. Oki, percakapan saudara dengan saudara Risma. Baik. Nah, kita mungkin sekarang masuk ke situ ya. Jadi waktu saudara habis produk saudara ini sudah terdaftar di Bepom? Sudah. Sudah terdaftar di Bepom. Iya. Dan pada saat itu saudara mengetahui nggak baik orang-orang yang menjelekan produk saudara ini ada pelaporan di Bepom? Pada saat itu tidak melaporkan, tapi saat saya melaporkan saat ini ada pelaporan yang pada saat itu saya tanya. Tidak ada. Yang tadi dibilang sama saya. Apa yang ditanya? Baik, tidak ada. Jadi waktu saat menjadi penyidikan tidak ada laporan. Tidak ada izin. Oke. Kemudian yang saudara rasakan apa pada saat itu? Apakah saudara takut karena memang followersnya memang banyak untuk yang betul. Niki Urohara ini? Betul. Ini milik siapa? Semua tahu saudara. Milik siapa milik ini kita bisa. Oke. Terdapat yang live ya? Yang live terdakwa kita bisa. Oke. Nah, pada saat itu followersnya banyak. Sangat banyak, bahkan viewersnya pun banyak. Saudara ada kekhawatiran bahwa dengan adanya di live seperti itu, dijadikan seperti itu, bahwa akan turun produknya, nama saudara sendiri hancur atau gimana? Saya tidak khawatir dengan produk izin, karena produk saya semua sudah berbadan BPOM. Akan tetapi saya khawatir karena kredibilitas saya sebagai dokter kecantikan betul. Karena pada saat beliau mengatakan terdakwa mengata-ngatai saya kalau misalkan badan saya abu-abu di live dan aslinya bukannya berbeda, jangan dibeli, kamu jangan mau ditipu sama dia. Dan dia mengatakan saya dokter abal-abal ya. Oke, berarti dari seluruh rangkaian dari yang pernah diposting itu adalah yang saudara khawatirkan seluruhnya kredibilitas saudara. Betul. Oke, dan kemudian saya mau masuk langsung ke di percakapan saudara ini dari handphone saudara. Saudara kenal dengan yang namanya Dr. Oki? Saya sangat mengenal dengan Dr. Oki. Sejak kapan? Saya mengenal Dr. Oki sejak 2017. Oke. Saya coba mengambil dari untuk supaya menghemat waktu. Saya mencoba mencari di range yang tanggal terus gitu. Baik. Ini di tanggal 27 Oktober. Baik. Saudara nanyakan, kita ini percakapan saudara dengan Dr. Oki. Baik. Kalau malam ini Niki bisa nggak kira-kira dia sama kamu juga? Dr. Oki menjawab, dia nggak mau ketemu kalau nggak pasti soalnya tadi teh. Nah, ini bisa saudara jelaskan apa sih ceritanya saudara mau ketemu dengan terdakwa, kemudian si Dr. Oki menjawab dia tidak mau kalau tidak jelas, tidak pasti soalnya. Seperti apa maksudnya, artinya apa? Dia bisa semuanya tahu. Baik, izin menjelaskan yang mulia. Jadi di tanggal 27 Oktober 2024, Dr. Oki melakukan video call kepada saya, kalau tidak salah pukul 4 sore. Posisinya saat itu saya sedang di mobil di dalam perjalanan. Kemudian saya sebagai teman sejawat yang disumpah kedokteran, teman sejawat itu merupakan saudara kandung. Selain itu juga di tanggal 27 itu Dr. Oki dan saya memang sering sebelumnya melakukan komunikasi. Kami sering bercerita, baik masalah pekerjaan ataupun masalah pribadi kami sering bertukar cerita yang mulia. Kemudian di tanggal 27 saya menanyakan, saya menceritakan sebagai teman sejawat dan sebagai teman dekat kepada Dr. Oki Pratama. Saya mengatakan bahwa
saya di framing jelek, saya dihina-hina di media sosial oleh akun yang bernama Dokter Detektif dan Nikita Mirzani. Kemudian Dokter Oki Pratama di situ menyuruh saya melakukan, kalau ke dokter detektif teh aku nggak kenal, tapi kalau ke Nikita coba deh, kakek tuh harus ketemu sama dia, kakek tuh harus sumpah mulutnya pakai uang. Oke, itu maaf ya, oke, saya potong dulu. Ya. Itu perkataan dari Dokter Oki Pratama mengatakan bahwa untuk sumpah pakai uang. betul. Oke, makanya saudara bilang di situ kalau nggak pasti soalnya tadi kayak gitu ya. Betul. Oke. Kemudian di percakapan yang sama juga di tanggal 27 bulan 10, Teteh, ini kata Dokter Oki Pratama, Teteh lewat mail ya finalnya. Betul. Niki bilang pasti dulu baru ketemu. Maksudnya Niki bilang pasti dulu baru ketemu. Betul. Terus itu maksudnya gimana? Jadi Dokter Oki Pratama menyuruh saya melakukan lagi-lagi untuk menghubungi asisten Nikita Mirzani, yaitu. Jadi kita ingatkan kepada penasihat hukum dan terdakwa yang tadi perjuangan, mestinya nanti ada mengajukan saksi ya dari penasihat hukum ya. Jadi tolong yang akan menjadi saksi dari penasihat hukum untuk keluar dari persidangan ini. Kalau ada ya, kalau nggak ada ya apa-apa gitu ya. Kalau ada silahkan untuk keluar ya. Ya kalau nggak ada nggak apa-apa. Kalau ada ya. Mungkin kalau bisa seandainya ada, kami belum mengajukan saksi ya. Ya ingatkan. Oh ya siap. Kalau nanti memang kalau ada yang mau ditunjuk jadi saksi, kebetulan ada di ruangan ini mohon untuk keluar. Ya. Yang mau jadi siapa kan majelis nggak tahu, gitu ya. Itu ya. Oke, dilanjutkan. Ya, izin melanjutkan yang mulia. Kemudian Dokter Oki Pratama menyuruh saya melakukan untuk menghubungi asisten terdakwa, yaitu Ismail Marzuki. Kemudian setelah itu Dokter Oki Pratama di malam hari menelpon saya lagi melalui video call dan meyakinkan, Teteh harus hubungi. Kalau misalkan Teteh mau aman, mau sampai kapan Teteh dihancurkan terus di media sosial. Teteh mau jualan kan? Kemudian setelah itu Dokter Oki Pratama menutup teleponnya. Kemudian beliau mengirimkan nomor Ismail Marzuki kepada saya saat itu di tanggal 27. Akan tetapi saya tidak, ya betul, tanggal 27 Oktober. Tapi saya tidak menghubunginya sama sekali. Tidak menghubungi sama sekali. Tidak. Terus saudara mengatakan makasih Oki, chat aja, dia kan itu penggantinya Niki, bilang aja mau silaturahmi sama Niki. Kalau sudah selesai semua kabarin aku hari apa ya ketemu Niki ya. Terus saudara bilang, Oki aku lebih minta tolong nggak perkiraan berapa biar aku ada gambaran kalau sampai telepon aku aja. Nah itu maksudnya gimana tuh? Ada kata-kata dari Dokter Oki, silaturahmi aja ke Niki. Kemudian kalau selesai semua kabarin aku. Terus saudara bilang, nah oke, boleh minta tolong nggak perkiraan berapa biar ada gambaran maksudnya berapa? Betul. Jadi pada saat itu Dokter Oki Pratama terus-menerus izin menjawab yang mulia. Pada saat itu Dokter Oki Pratama terus-menerus menyuruh saya menyumpah mulut kita Mirzani dengan uang. Dan beliau mencontohkan seperti setahun-tahun berikutnya, Teteh lihat nggak? Pada saat itu MS Glow dihajar kan sama Niki. Terus betul. Produk kecantikan juga itu ya. Beliau pada saat MS Glow dijelek-jelekan, ordernya dijelek-jelekan, dihina-hina sama Niki. Teteh ingat nggak? Udah damai kan Teh sekarang? Ya karena dia dibayar Teh, dia disupport 4M itu sama si Sandi. Nah, Teteh harus lakukan hal yang sama biar Teteh aman di media sosial. Lalu, Gitu ya. Nah jadi saudara saat itu memang karena ada khawatiran kredibilitas turun. betul. Karena ada kekhawatiran kredibilitas turun, makanya ada Dokter Oki ngomong seperti itu. Saudara sempat merasa yakin gitu. Saya menanyakan memang berapa karena saya saat itu merasa Dokter Oki itu adalah teman sejawat saya, saudara saya, dan saya pun sering bercerita. Dan saya pada saat mendengar Dokter Oki, mungkin ini solusi dari Dokter Oki, dan saya dalam keadaan lemah, memang berapa Ki? Oke. Nah kemudian saya lari ke tanggal 13 bulan 11.
13 saudara ini masih obrolan biar kita nggak biar saudara ngerti juga. Saya tanyakan satu persatu obrolannya jaringannya saudara dengan Dr. Oki dulu. Baik. Di bulan tanggal 13 bulan 11 pukul 20.01 saudara menjelaskan bahwa saudara berbicara. Ya udah sudah berapa? Tapi aku izin kata Dr. Oki. Aku izin kita dulu ya karena kita itu anggap teteh itu gengnya si Ono. Jadi aku takut nih kita maki-maki karena aku nanti bilangnya belain Ono. Maksudnya Ono itu gimana? Ono itu siapa? Terus maksudnya dia mau izin dulu kepada kita dari obrolan itu. Jadi pada saat itu saya mengajak pada saat itu di tanggal 13 November 2024 saya melihat ada pesan dari Dr. Oki yang belum saya jawab di tanggal 3. Nah terus setelah itu saya jawab Oki di mana? Kemudian Dr. Oki pertama merespon kembali, terus lalu kemudian kita berkomunikasi dan saya bercerita kepada Dr. Oki, ketemu Yuki, aku ingin cerita Niki, Ono itu siapa, tapi yang jelas mereka itu yang saya tahu mereka sedang ribut-ribut, akan tetapi saya di framing bahwa seolah-olah saya dekat dengan si Ono yang saya di situ tanya Ono itu siapa, jangan sebut nama. Dr. Oki pertama mengatakan seperti itu. Kemudian masih di tanggal 13 pukul 25.03 Dr. Oki menyatakan, aku sudah jelasin kalau teteh itu nggak suka huru hara, tapi Niki kan ditambah pula teteh dengan kawannya si Ono terlihatnya gimana, jadi dia pikir temannya si Ono nyuruh Ono buat nyerang Niki karena salah satu kurang teteh. Ada ngomong seperti itu ya? Ada. Kemudian Dr. Oki mengatakan dia biar silaturahmi dan biar nggak mau berantem sama Niki dan jelasin ke Niki supaya Niki nggak senggol-senggol lagi. Iya. Setelah ketemu Niki baru kita berpose Niki jembatani dengan produktif. Oke, saudara bilang. Kemudian saudara bilang aku bilang silaturahmi aja ya Niki. Terus Oki Mahil belum jawab aku. Nah jadi intinya waktu saat itu saudara mau silaturahmi supaya jangan datang lagi dengan Niki. Nah, atau senggol-senggol. Coba kita ingatkan dia penuntut umum pertanyaan jangan dijelaskan. Kalau tahu kejadiannya itu kan saksi, apa yang mau ditanyakan? Senggol-senggol itu maksudnya apa? Jadi Nikita Mirzani terus melakukan menghancurkan kredibilitas saya sebagai dokter kecantikan. Iya, disenggol-senggol setiap live streaming menjelek-jelekan saya, menjelek-jelekan nama saya, dan menghancurkan nama saya sebagai dokter. Saya dibilang dokter palsu, dokter abu-abu yang sampai sekarang melekat nama abu-abu itu karena katanya kulit saya tidak putih, tapi kulit saya abu-abu. Atas obrolan saudara dengan Oki, akhirnya saudara menghubungi Mahil. Jadi pada saat itu, Dr. Oki Pratama melakukan telepon kepada saya dan di telepon tersebut sudah dikonferensi bertiga dengan Ismail Marzuki. Itu di malam hari, di pukul 20 di tanggal 13. Betul, November 2024. 13 November 2024. Iya, betul. Jadi sudah sudah melakukan video call dengan Dr. Oki Pratama. Video call dengan Dr. Oki Pratama pertamanya. Dr. Oki Pratama di situ mengingatkan kembali. Makanya Teteh memang nggak menghubungi Mahil pada saat itu. Kenapa Teteh nggak hubungin Mahil? Teteh mau damai kan? Teteh nggak mau ada masalah kan? Teteh hubungi aja, nggak usah kalau dia kita langsung aja yang 13 November itu akhirnya bertiga ya. Ya, kalau kami konferensi bertiga. Dan kemudian Dr. Oki Pratama yang boleh izin di situ memperkenalkan terdakwa Ismail Marzuki kepada saya. Lalu Dr. Oki Pratama lagi-lagi mencontohkan di konferensi telepon bertiga tersebut, Teteh, lihat dong Teh, sekarang Stella Sofia, Teteh tahu kan segimana Teh jelek-jelekinnya sama Doki, segimana dihancurkannya nama baiknya Teh. Tapi kalau udah silaturahmi dan aku bantu kok Teh buat silaturahminya dengan Nikita Mirzani, lihat sekarang hidupnya aman kan Teh, udah bertantang-petenteng lagi di media sosial, nggak dihujat-hujat lagi dan karena Doki udah diem karena sudah dijembatani oleh Nikita Mirzani. Kemudian memberikan contoh kembali, Teteh tahu Dokter Richard kan, gimana dia dihina-hinanya sama Nikita. Terus Ismail apa waktu itu bilang apa? Iya Teh, ayo Teh, iya dok, kapan dok, gimana dok, itu hanya menyaut-nyaut saja yang mulai ini. Nah kemudian pas chattingan, Baik. saudara ada chattingan kan? Ada. Ada rekaman chattingan. Saudara masih ingat? Bisa menjelaskan apa saja obrolan saudara di dalam chattingan? Di tanggal 13. Tanggal 13. Oke. Yang saudara pertama kali chat Mahil, malam Mahil, malam Dr. Reza, salam kenal sebelumnya dan lain-lain. Baik. Saudara jelaskan. Jadi pada
Baik, jadi izin yang boleh saya menjelaskan, pada saat itu di tanggal 13, kemudian setelah teleponnya ditutup, bertiga one pers, kemudian Oki mengingatkan kembali kepada saya, Teh, jangan lupa, bilang saja mau silaturahmi. Pokoknya Teh harus hubungi sekarang, setelah telepon ditutup. Kemudian saya menghubungi Ismail Marzuki melalui pesan WhatsApp atas perintah Dr. Oki Pratama. Saya menjawab seperti, saya menchat seperti, malam Mail. Setelah itu Mail menjawab, iya Dok Reza, gimana mau melanjutkan yang tadi gimana? Dok, kalau boleh tahu kepentingannya untuk apa? Nah, di situ saya merasa bingung yang mulia, mohon maaf. Saya merasa tidak ada masalah dengan yang bernama Nikita Mirzani, terdakwa Nikita Mirzani, tapi saya harus menerus menghubungi asistennya itu Ismail Marzuki. Kemudian saya menghubungi kembali kepada Dr. Oki Pratama. Ini Mail menanyakan seperti ini. Saya harus jawab seperti apa karena saya juga tidak ada kepentingan. Obrolan saudara mamanya dulu aja. Baik, ya. Kemudian setelah itu Dr. Oki Pratama mengatakan mau silaturahmi saja Teh. Kemudian saya copy pesan Dr. Oki, saya paste kepada Ismail Marzuki. Kemudian pada saat itu tidak ada kelanjutan chat tersebut, hanya mau silaturahmi Mail. Begitu saja. Nah, kebesokannya ada dari nomor teleponnya saudara masuk. Keesokan harinya di tanggal 14 November 2024, Ismail Marzuki menghubungi saya melalui pesan WhatsApp. Beliau menjawab, Dok, kalau silaturahmi aja, tapi tidak menghasilkan uang, forward. Dan sebagai info, hari ini kita mau speak up karena Dr. Reza ada kedekatan dengan Waria Tubang. Dan sebagai informasi ya Dok, Niki sudah pegang Dr. Reza yang bermasalah, yang overclaim, yang nempel-nempel stiker kayak Suneos. Selain itu juga, baik. Jadi saat itu Mail saudara bilang bahwa kalau tidak menghasilkan uang buat apa? Forward. Baik. Kemudian dia info bahwa hanya kita speak up. Betul. Nah, terus karena soal dari Reza karena dekat sama Waria, jadi nggak usah ulang-ulang untuk dia kan yang menjelaskan ya. Nah ini maksudnya bahwa ya mungkin kalau silaturahmi saja tidak menghasilkan uang buat apa? Nah kemudian mau speak up apa? Speak up mengenai kedekatan Dr. Reza dengan Waria Tubang yang intinya ini menjelek-jelekan kembali kredibilitas saya sebagai dokter kecantikan karena mungkin pada saat itu Waria Tubang itu framingnya sedang buruk yang mulia. Waria Tubang saya kurang paham. Ya atau? Ya, saya tidak tahu tempat yang dimaksud. Oke. Nah terus kemudian apa lagi yang saudara bicarakan sama? Kemudian Nikita Mirzani mengirimkan chat kepada Ismail Marzuki. Kemudian Ismail Marzuki memforward kepada saya. Bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter, gue jamin. Oke, jadi itu forwardan dari Nikita Mirzani ke Ismail Marzuki yang mengirimkan kepada saya. Forward, itu kan ada tulisan forward kalau di WhatsApp ada tulisan forward. Betul. Tapi tahu dari mana ini forwardnya dari Nikita? Pada saat ditelepon. Oh pas ada cerita. Tuh. Setelah chatting-chattingan, jadi kita bisa hancur dan juga Reza. Kemudian ada telepon ya? Ada telepon. Telepon yang 8 menit 22 detik. Maaf, yang 8 menit ya. 8 menit 52 detik. 8 menit 52 detik. Itu yang ada rekamannya. Ada. Nah, bisa saudara jelaskan inti dari obrolan tersebut? Baik, saya ingin menjelaskan. Obrolan di telepon ya. Baik. Pada saat ditelepon yang intinya adalah Ismail Marzuki mengatakan, Dok, Dr. Reza maunya gimana? Niki kalau udah speak up, dia bakal didengar sama petinggi-petinggi. Terus setelah itu kalau Niki udah speak up, dia nggak akan diem Dok. Dia akan terus sebut nama dokter di media sosial. Terus aku harus gimana Manil? Aku pengennya baik-baik aja Manil. Aku nggak mau ada kejelekan. Ya gampang sih Dok. Kalau misalkan orang biar berhenti gimana? Ya sumpah lah Dok, mulutnya pakai uang. Itu kata Ismail. Betul. Oke. Ada Ismail menyebut berapa nominalnya? Ada. Berapa disebut? Ismail Marzuki menyebut nominal meminta uang kepada saya senilai 5 miliar rupiah. Untuk diberikan kepada terdakwa. Untuk diberikan kepada terdakwa untuk sebagai uang menumpang mulut Nikita Mirzani dengan uang. Oke. Sebelum nyampe lebih lanjut, saudara pernah ada kontrak nggak sih sama terdakwa? Apakah endorse atau apa terdakwa gitu? Sama sekali tidak. Tidak pernah ada kontrak? Tidak. Tidak ada pekerjaan sama? Tidak ada. Nah, kalau rencana untuk permohonan kerjasama? Sama sekali tidak pernah. Oke.
Oke, kemudian setelah selesai telepon, ada chattingan lagi. Betul. Nah, saat itu ada mengatakan, pada intinya aja ya. Ada Ismail bilang mau nego berapa dok? Ya. Itu ada ya? Betul. Nah, itu gimana? Karena pada saat itu Ismail yang sama nih? Iya betul, di hari yang sama Ismail Marzuki memforward hancur kredibilitas saya sebagai dokter. Di situ saya ingat bahwa bagaimana hancurnya saya, ayah saya masuk rumah sakit dan saya dirawat pada saat itu karena saya terus-terusan dijelekan di media sosial. Lalu saya di dalam ketakutan saya berusaha menjawab kalau 4M gimana Marnia. Oke, saudara menawar 4M. Iya. Karena memang sudah diminta 5M, saudara tawar 4M mungkin ya. Betul, karena itu saya sedang ketakutan akan dihancurkan kembali kredibilitasnya sebagai dokter kecantikan yang sudah saya bangun dari belasan tahun. Oh, berarti kalau 4M terus disetujui sama Maya? Saya setuju, iya boleh dong. Tapi kalau dari Mail nggak bisa nego, tapi ya udah dok, tapi harus ditransfer hari ini ya dok. Hari itu juga ditransfer. Betul. Oke. Berapa jam berapa kemana? Saya pada saat itu setelah telepon ditutup, saya sebelum pada saat ditelepon nanti dikirim ya dok nomor rekeningnya akan ditransfer kemana. Baik, terus saya kirim 2 miliar ke PT Bumi Parama Wisesa. Mohon izin yang mulia, ada barang bukti untuk ini apakah nanti pas terakhirnya aja atau bisa sekalian kembali jalan? Silakan aja sekarang. Oke, ada barang bukti untuk Silakan dikoordinasikan masalah dari penasihat hukum silakan melihat juga. Silakan saksi terdakwa penasihat hukum mau melihat. silakan. Dan di situ harus dengan caption Nikita Mirzani. Oke, siapa yang ngasih? Yang ngasih rekening saya Reza Gladys dari saya pribadi ke PT Bumi Parama Wisesa. Yang mengasih nomor rekeningnya kepada saudara? Ismail Marzuki. Nah, saudara mengetahui bahwa sebenarnya kaitannya Bumi Parama Wisesa dengan Ismail dengan kita akan Izin yang mulia, saya tidak tahu, akan tetapi saya takut pada saat itu untuk menanyakan. yang kan cuma suruhnya ke situ ya. Betul, saya tidak tahu dan saya takut untuk bertanya. siap. PT Bumi Parama Wisesa itu setelah itu saudara mengetahui bahwa itu adalah PT apa? Developer perumahan. Developer perumahan. Iya. Dengan saudara transfer itu uang untuk siapa saja? Uang untuk dengan caption Nikita Mirzani. Untuk bayar apa? Saudara tahu? Saya kurang tahu. Kurang tahu ya. Oke. Sebesar 2 miliar rupiah. 2 miliar rupiah. Kan isinya 4 miliar. Betul. Lalu kemudian Ismail Marzuki mengatakan, dok, kalau udah transfer kirim buktinya ya. Ada saudara kirim. Saya kirim buktinya. Kemudian Ismail Marzuki mengatakan, dok, sisanya besok ya, harus cash. Oke. Ya. Sisanya besok. Berarti di tanggal 15. Betul. Saudara ketemu di mana tanggal 15 itu? Jadi pada ketemu di mana? ya, di tanggal 15 saya pada saat itu posisinya sedang berada di salah satu mall. Saya menunggu suami saya Jumatan. Ismail Marzuki terus-menerus menanyakan sisanya kepada saya. Lalu saya memberitahu kalau suami saya sedang Jumatan dan pada saat itu saya tidak memiliki uang cash 2 miliar rupiah. Suami saya mengambil uang sesudah Jumatan ke bank. Setelah itu kemudian kami berjanji bertemu di salah satu mall. Setelah itu kami bertemu di salah satu restoran yang ada di mall. Kemudian ketemu di mana? Bertemu di salah satu mall di One Real Park. Tanggal
Tanggal 15. Betul, tanggal 15. One Bell Park. One Bell. Betul. One Bell Park ya. Itu One Bell Park di mananya? Di salah satu restoran yang bernama Waki. Waki. Saat itu saudara membawa uang cash rupiah? Saya tidak membawa karena saya sedang mengajak bermain dengan anak saya. Suami saya membawa cash, kemudian berjanjian di situ bertemu. Oh, jadi janjian bertiga pada saat itu? Betul. Janjian bertiga ya? Iya. Akhirnya ketemu di One Bell Park itu jam berapa? Bertemu di One Bell Park sekitar pukul jam 4 sore yang mulia ini. Jam 4 sore. Iya. Nah, jadi saudara bertiga. Ini bukan Bertiga itu siapa saja? Bertiga itu saya, saksi Dr. Anwar Balufit, Satunya siapa? terdakwa Ismail Marzuki yang mulia ini. Kami turutkan. Jadi ketemulah bertiga saudara dengan saudara Ismail. Nah, saat itu ada obrolan apa tuh di waktu itu? Pada saat itu Ismail Marzuki menyambungkan teleponnya kepada Nikita terdakwa Nikita Mirzani. Menyambungkan? Ya, Ismail Marzuki menelpon Nikita Mirzani di depan saya, kemudian diberikan teleponnya kepada saya. Ada saudara ngobrol dengan Ya, saya ngobrol, damai ya, jangan jelek-jelekin saya lagi. Oh aman itu dong, aman. Gitu. Jadi di warga orang itu Ismail memakai teleponnya dia atau kata saudara? Menggunakan telepon Ismail Marzuki. Apa saudara kita bilang? Betul. Saudara ngomong, aman ya. Kemudian Ismail Marzuki pun memberikan nomor Nikita Mirzani kepada saya. Dok, Niki itu harus dihubungin terus nanti ke depannya, karena kalau enggak dia bisa tiba-tiba kepikiran, tapi dia ngamuk lagi di media sosial, Dok. Oke. Nah, pertanyaan saya ini, kenapa mesti satu hari? Kenapa mesti besokannya secepat ini? Karena Ismail Marzuki mengatakan di hari itu beliau terdakwa Ismail Marzuki akan mendatangi ke salah satu kota untuk melakukan pekerjaan bersama Nikita Mirzani di hari itu, dan sisanya besok ya Dok. Kemudian di keesokan harinya memang saya dihubungi terus untuk ditagih sisa 2 miliar tersebut. Itu uang cash di waktu One Bell Park itu dikasih uang cash. Iya. Habis itu dia pergi. Habis itu dia pergi, saya juga pergi. Oh, saudara pergi bersama. Pertanyaan saya, setelah saudara memberikan uang 2 miliar pertama dan 2 miliar kedua, beberapa hari kemudian megah.